Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Rahma Evita Putri, MPD, kami dari kelompok 1 akan mencoba membahas mengenai analisis 5 penerapan prinsip termodinamika, pemuaian termal, dan perpindahan kalor dalam teknologi pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kami beranggotakan saya sendiri Mila Syukria dengan NIM 20231062 dan rekan saya Muharnisa Sandika dengan NIM 20231064. Nah, di sini topik pembahasan kami yaitu bagaimana penerapan prinsip termodinamika dalam kehidupan sehari-hari, penerapan prinsip pemuaian termal dalam kehidupan sehari-hari, dan prinsip perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu aplikasi prinsip termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengertian termodinamika. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yakni termos yang berarti panas dan dinamik yang berarti perubahan. Jadi, secara bahasa, termodinamika berarti perubahan atau pergerakan energi panas. Ada 3 prinsip termodinamika. Yang pertama, kalkulus diferensial, mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilainya. Yang prinsip kedua yaitu panas, energi yang berpindah akibat perbedaan suhu. Yang prinsip ketiga yaitu mekanika, mempelajari fungsi dan pelaksanaan mesin, alat, atau benda yang seperti mesin. Selanjutnya, hukum dasar termodinamika itu ada 3. Yang pertama, hukum 1, yaitu perubahan energi dalam dari suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan jumlah total energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan pada suatu sistem. Ada hukum kedua, yang berbunyi, kalor mengalir secara spontan atau alamiah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Eee, yang ketiga ada hukum Zeroth Law. Ketika dua sistem berada pada keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiga sistem ini berada saling setimbang satu sama lainnya. Selanjutnya ada penerapan aplikasi termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama pada termos. Aplikasi termodinamika dengan sistem terisolasi karena adanya ruang hampa udara antara bagian dalam dan luar tabung. Yang kedua, aplikasi pada mesin kendaraan bermotor. Aplikasi termodinamika yang digunakan yaitu sistem terbuka, di mana ruang di dalam silinder mesin merupakan sistem, kemudian campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder, dan gas buang keluar sistem melalui knalpot. Selanjutnya yaitu aplikasi termodinamika dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada mesin pendingin atau AC. Prinsipnya melibatkan siklus refrigerasi, yakni udara didinginkan oleh refrigeran atau pendingin, biasanya freon. Lalu freon ditekan menggunakan kompresor sampai tekanan dan suhu udaranya naik. Selanjutnya, pada lemari es, termodinamika yang terjadi dalam lemari es dengan menggunakan energi listrik untuk memanfaatkan refrigeran dalam menghantarkan panas dari suhu rendah ke suhu tinggi. Nah, selanjutnya aplikasi penerapan pada rice cooker. Rice cooker menggunakan elemen pemanas yang terletak di bagian bawah, samping, dan atas. Nah, ketika suhu pemanas mencapai titik maksimal dan nasi matang, termostat akan memutuskan aliran listrik ke elemen pemanas nasi. Ketika suhu turun, aliran listrik akan terhubung kembali secara otomatis. Nah, prinsip ini didasarkan pada hukum termodinamika yang menyatakan bahwa cairan akan menguap saat tekanan uap gas sama dengan tekanan dari cairan ke sekitarnya. Pada rice cooker, perubahan tekanan di dalam ruang mempengaruhi titik didih cairan yang hal itu mempengaruhi pada proses memasak nasi ini.
Nah, berikut merupakan contoh soal dari termodinamika. Berapakah besar perubahan energi dalam jika 3000 Joule kalor ditambahkan pada sistem dan kerja 2000 Joule dilakukan oleh sistem, yaitu sebagai keluaran, diketahui Q merupakan 3000 Joule, yang merupakan sistem yang menyerap kalor, dan W atau usaha sama dengan 2000 Joule yang merupakan sistem yang melakukan kerja. Yang ditanya yaitu berapakah delta U. Nah, delta U merupakan Q dikurang W, maka dihasilkan perubahan energi dalamnya yaitu 1000 Joule. Selanjutnya, aplikasi prinsip pemuaian termal dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip permuaian. Nah, peristiwa berubahnya ukuran atau dimensi suatu benda akibat perubahan suhu suatu zat benda tersebut, di mana ukuran atau dimensi benda akan meningkat atau memuai jika mengalami kenaikan suhu dan akan menurun atau menyusut jika mengalami penurunan suhu. Selanjutnya yaitu aplikasi pemuaian termal dalam kehidupan sehari-hari yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muharnisa Sanjika. Kepada Nisa disilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan moderator. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi terkait aplikasi pemuaian termal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada pada termometer, yang mana prinsip pemuaian rasa dan alkohol untuk digunakan sebagai penentu suhu. Kemudian ada penerapan pada keping bimetal, yang hasil perpaduan dua keping logam yang memiliki koefisien muai panjang berbeda yang di scaling menjadi satu. Next. Selanjutnya ada pada celah jalan layang. Celah baja pada jalan layang berfungsi untuk mencegah jalan agar tidak runtuh akibat pemuaian saat cuaca panas. Penerapan selanjutnya ada pada bingkai logam pada roda. Dilakukan dengan cara pemanasan agar diameter menjadi lebih besar daripada diameter roda. Selanjutnya ada pengelingan plat logam, yang mana proses penyambungan dua plat logam dengan paku keling. Berikut ini ada contoh soal pemuaian, yang mana soalnya Frankie bertugas sebagai engineer sebuah perusahaan listrik di daerah, tepatnya pada bagian jaringan listrik. Jika suatu hari Frankie akan memasang kawat listrik sepanjang 100 meter pada suhu 30 derajat Celcius, hitunglah panjang kawat Frankie pada suhu 100 derajat Celcius. Aplikasi prinsip perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, mana diketahui LO atau L awalnya 100 meter, delta T atau delta suhunya yakni 70 derajat Celcius, dan alfa 17 dikali 10 pangkat 6. Nah, di sini menggunakan rumus LT sama dengan L awal ditambah delta L, yang mana hasilnya didapatkan panjang kawat Frankie menjadi 100,119 meter. Lanjut. Selanjutnya kita akan membahas terkait aplikasi prinsip perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu kalor? Kalor merupakan bentuk energi panas yang mengalir dari benda yang bersuhu lebih tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Yang mana prinsip kalor, apabila dua benda dengan suhu yang berbeda disentuhkan, maka benda yang mendapatkan suhu tinggi akan mengalami penurunan. Sebaliknya, benda yang bersuhu rendah akan mengalami kenaikan suhu. Pada akhirnya, suhu dari kedua benda akan sama. Selanjutnya, ada aplikasi perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama terdapat pada setrika. Setrika terbuat dari logam yang bersifat konduktor sehingga dapat memindahkan kalor secara konduktif ke pakaian. Lanjut, ada pada panci masak. Panci masak terbuat dari bahan konduktor yang bagian luarnya gelap tinggi, bertujuan untuk mengurangi pancaran kalor. Selanjutnya, ada pada tanur pembakaran. Tanur pembakaran batu kapur, keramik, dan logam memiliki dinding yang cukup tebal
Dinding tersebut terbuat dari bahan isolator dan dapat memantulkan kalor, sehingga cenderungan kalor mengalir keluar dapat dihindari. Nah, selanjutnya ada pada pendingin minuman ringan. Proses akhir pada peristiwa mendinginkan minuman ringan tercapai ketika terjadinya kesetimbangan suhu antara minuman ringan dan uap air, di mana suhu minuman akan turun, sedangkan uap air menurun, akibatnya minuman menjadi lebih dingin. Selanjutnya ada pada termos. Termos adalah alat yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pendinginan kalor dari dalam keluar atau sebaliknya, sehingga suhu zat yang disimpan di dalamnya dapat bertahan relatif lama. Dinding termos dilapisi perak untuk mencegah hilangnya kalor secara radiasi. Terdapat buang hampa antara dinding kaca pada termos bertujuan untuk mencegah terjadinya perpindahan kalor secara konvektif. Nah, berikut ada contoh soal perpindahan kalor, yang mana soalnya batang besi panjangnya 2 meter dengan luas penampang 5 cm pangkat 2 memiliki perbedaan suhu di antara kedua ujungnya, yaitu 100 K. Jika konduktivitas termal besi 4,8 Joule per second dikali meter dikali K. Lanjut, laju hantaran kalornya adalah, nah, pada soal ini diketahui L atau panjangnya ada 2 meter, A ada 5 kali 10 pangkat min 4 meter per 2, delta T atau delta suhunya ada 100 K Kelvin, ini ada K-nya 4,8. Nah, laju hantaran kalor dihitung dengan rumus sebagai berikut. K sama dengan K dikali A dikali delta T per L, yang mana dari rumus tersebut didapatkan hasilnya 1,2 dikali 10 pangkat min 3 Joule per second. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muharnisa. Mungkin berakhirnya dari penjelasan Muharnisa tadi, berakhir pula presentasi dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam presentasi maupun dari PPT yang kami buat. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.